Pada malam hari, Syahla melihat Iis sedang berbicara dengan seseorang. Mereka sedang melakukan transaksi, namun tidak jelas karena gelap. Is, kemarin malam kamu ngapain di semak-semak? Sama siapa? Iis pun kaget karena Syahla melihatnya. Dia pun mencari alasan dan berbohong. Di ngaco, orang saya kemarin malam di rumah. Terus yang kemarin saya lihat semalam siapa kalau bukan kamu? Datanglah Mela. Ternyata Mela pun melihat Iis sedang transaksi pada malam hari itu. Ada apa nih? Oh itu, semalam saya lihat si Is mau keluar malam-malam di semak-semak kayak lagi beli barang gitu, tapi nggak tahu sama siapa. Tapi kata dia bukan dia. Oh, sekitar jam 9-an itu kan? Iya, jam 9-an. Kamu? Iya, saya juga lihat. Iya. Mela saat itu memang melihat jelas muka Iis. Kamu Is, pakai segala ngomong aku. Orang kemarin malam saya lihat kamu kok. Lagian kamu kenapa bohong sih? Emangnya kamu ketemu sama siapa itu? Kok ketemunya sembunyi-sembunyi? Iis pun tampak bingung dan panik. Dia pun tetap berusaha untuk mengelak. Beneran, itu bukan saya kok. Kan kalian tahu, teman dekat saya cuma kalian berdua doang. Ya makanya saya nanya, kamu kemarin ketemuan sama siapa? Kayak aneh gitu sikapnya. Udah sih ngaku aja, ngapain harus bohong, orang Mela juga lihat kok. Karena penasaran, Syahla dan Mela pun mendatangi tempat itu di malam harinya pada jam yang sama. Siapa tahu Iis akan menemui temannya lagi. Dan malam itu ternyata memang benar. Iis kembali bertemu dan janjian dengan temannya yang kemarin. Di saat Iis sedang memberikan uang sebesar 100.000, Mela dan Syahla pun memergoki Iis dan temannya. Is, nah kan bener kamu ketemu sama temen kamu lagi. Kok aneh sih ketemuannya di tempat gelap kayak gini? Kamu kok tadi ditanya diam aja, emangnya itu siapa? Kok kamu ngasih uang ke dia? Iis semakin bingung dan dia tidak bisa menutupi kebohongannya. Timbul kecurigaan di benak Syahla dan Mela bahwa ada hal yang tidak beres sama Iis. Jangan-jangan kamu pakai narkoba ya, Is? Apa iya? Terus tadi itu uang apa? Udah gitu temen kamu tadi ditanya kok malah kabur sih? Pun langsung menggeledah kantong plastik hitam yang ada di tangan Iis tanpa pikir panjang untuk melihat dan memastikan benda apa yang ada di dalamnya. Namun, Syahla sangat terkejut karena isi di dalam kantong plastik itu adalah benda haram, yaitu narkoba. Terus ini apaan? Sejak kapan kamu pakai barang kayak gini ya, Is? Ini barang haram. Kamu, kalau orang tua kamu tahu, ayah ibu kamu tahu, pasti marah banget. Oh enggak, Is, narkoba itu bisa merusak kehidupan kamu. Diri kamu juga bisa rusak, nggak ada untungnya juga kamu pakai ginian. Lagi pula kalau kamu ketahuan bisa masuk penjara loh. Karena terus mendapat teguran dan nasihat dari Syahla dan Mela, Iis pun hanya diam dan tidak berkata-kata lagi. Namun, kemudian Iis sadar dia salah dan dia berjanji untuk tidak memakai barang itu lagi. Namun, pada saat bersamaan, entah kenapa wajah Iis pucat, tidak seperti biasa seperti orang yang sedang sakit. Tiba-tiba Iis terjatuh dan pingsan. Melihat Iis yang terjatuh, Mela dan Syahla berteriak dan mencari pertolongan agar bisa segera membawa Iis ke rumah sakit. Syahla dan Mela menunggu Iis yang sedang diperiksa oleh dokter. Syahla sudah menghubungi orang tua Iis yang sedang berada di luar kota karena sedang ada masalah pekerjaan, dan hingga akhirnya dokter keluar dan memberitahu keadaan Iis. Assalamualaikum, benar ini dengan Iis? Baik, perkenalkan saya perawat Amelia yang akan bertugas merawat Mbak Iis dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, Mbak Iis senang dipanggil apa? Iis aja sih. Baik, saya bertanggung jawab merawat selama Mbak berada di rumah sakit ini. Apabila ada masalah atau perasaan yang tidak dapat Mbak sampaikan, Mbak bisa ceritakan kepada saya. Insya Allah saya akan menjaga segala kerahasiaan. Di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai penyakit Mbak.
agar nantinya dapat memudahkan saya untuk memberikan tindakan keperawatan yang tepat dan baik nantinya. Waktu yang dibutuhkan tidak lama, hanya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai kondisi saat ini. Apakah sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit? Belum, Sus. Apakah Mbak orang yang memiliki kepribadian ketergantungan terhadap orang lain? Iya, Sus, saya selalu ketergantungan sama pembantu di rumah. Apakah Mbak tipe yang bisa mengambil keputusan sendiri? Enggak, Sus, saya selalu ketergantungan dengan teman saya, soalnya saya tuh suka bingung kalau ngambil keputusan. Apakah Mbak merasa tidak berguna ketika tidak bisa menyelesaikan masalah? Iya, Sus, saya selalu frustasi dan stres apabila saya tidak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kehidupan pribadi saya. Apakah Mbak sering membuat konflik dan senang menyendiri? Iya, saya sering menyendiri karena saya pikir kalau sendiri itu bisa merasa tenang. Apalagi kedua orang tua saya di desa dan saya merantau untuk bekerja, jadi saya lebih sering sendirian. Jadi hubungan kami tidak terlalu dekat. Jika ada masalah, biasanya Mbak bercerita kepada siapa? Kepada teman saya, Sus. Mbak menggunakan narkoba karena keinginan sendiri atau karena paksaan dari teman atau lingkungan? Karena kemauan saya sendiri, Sus. Teman saya bahkan tidak ada yang menggunakan narkoba. Jika boleh tahu, kenapa Mbak menggunakan narkoba? Karena saya sering merasa stres dan frustasi, Sus. Jadi saya mencoba lama-kelamaan ketergantungan. Apakah Mbak tahu narkoba itu barang yang haram dan sangat berbahaya bagi kesehatan? Iya, Sus, saya tahu. Tapi kalau saya tidak menggunakannya, saya merasa aneh dan saya ketagihan. Saya mengerti dengan apa yang Mbak alami saat ini, tetapi Mbak juga harus semangat dalam menjalani hidup. Dekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari barang yang haram, apalagi Mbak masih muda. Jika saya boleh tahu, jenis narkoba apa yang Mbak gunakan? Saya biasanya mengonsumsi kokain, Sus. Berapa lama kira-kira Mbak menggunakannya? Kurang lebih sudah 4 bulan. Oh, cukup lama ya Mbak. Iya, Sus. Baik, Mbak, terima kasih sudah mau menceritakan apa yang menyebabkan Mbak seperti ini. Sekarang saya akan memberikan edukasi mengenai terkait narkoba ya Mbak. Iya, Sus. Jadi gini Mbak, narkoba atau narkotika itu zat obat atau yang bersifat alamiah, sintesis atau non-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, kehilangan rasa sehingga membuat orang yang menggunakannya itu akan kecanduan. Nah, di negara kita, narkoba merupakan barang haram atau tidak dapat digunakan tanpa izin pihak yang berwenang. Dan tanda gejalanya itu seperti mual muntah, mengantuk, kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, nyeri dada, kulit terasa dingin dan berkeringat. Untuk jenis-jenis narkoba itu banyak. Salah satunya kokain yang Mbak sudah konsumsi selama 3 bulan. Mbak memakai jenis narkotika disuntik, dihisap, atau dihirup? Saya pakainya yang dihirup, Sus. Baik. Jadi kokain itu jenis narkoba yang bisa mempengaruhi sistem syaraf pusat karena memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa senang untuk sementara. Makanya Mbak merasa ketagihan menghirup kokain tersebut. Nah, kemudian resiko terjadinya jika Mbak terus-menerus mengkonsumsi akan terjadi depresi, kecemasan, kerusakan usus, bahkan bisa terkena HIV dan hepatitis C. Apalagi sekarang Mbak jantungnya dan tekanan darahnya meningkat. Itu mesti harus diwaspadai. Makanya sayang banget Mbak masih muda mengkonsumsi jenis narkoba yang membuat Mbak sekarang harus dirawat di rumah sakit. Saya baru tahu, Sus. Saya menyesal. Saya nggak mau lagi tahu. Kalau gitu saya akan menjaga kesehatan saya, Sus. Supaya tidak mengkonsumsi jenis narkoba lagi, saya punya beberapa langkah yang dapat dilakukan di rumah ya Mbak. Pertama, kalau tidak bisa tidur, bisa membaca majalah, buku, lalu menonton televisi dan sejenisnya yang bisa menjadi hiburan yang aman dan positif. Kedua, untuk meredakan nyeri perut,
Akibat jenis narkoba bisa menggunakan air hangat, dimasukkan di dalam botol, kemudian ditaruh di bagian perut yang nyeri. Mbak, saya sudah memberikan edukasi ya mengenai narkoba dan juga jenis kokain. Bagaimana Mbak dapat dipahami dan mengerti? Ya, Su, sangat paham dan mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada, Su, sudah. Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Kalau Mbak butuh bantuan saya, Mbak bisa pencet bel. Permisi, Assalamualaikum. Cepat sembuh ya Mbak. Ya, waalaikumsalam, Su. Permisi, apakah ada anggota keluarganya? Iya dok, kami temannya, kami sudah dianggap saudara karena kami orang rantau dok. Baik, jadi begini, Nais ini telah diketahui mengkonsumsi narkoba yang berjenis kokain dalam waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa masalah pada kondisi kesehatannya. Terjadi pada kesehatan mental Nais, serta denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat, serta pembuluh darahnya menyempit, dan juga sedikit terjadi beberapa masalah pada saluran pernapasannya akibat sering mengkonsumsi ataupun menghirup kokain. Apakah kondisi teman saya parah dok? Untuk saat ini masih belum terlalu parah dan masih bisa ditangani dengan obat dan mungkin beberapa terapi pemulihannya. Dan mungkin akan kami lakukan pemantauan terus agar Nais ini terlihat adakah perkembangan